Selamat pagi Ibu Sitiani. Selamat pagi Bu Syanto. Terima kasih ya Bu atas kesediaan waktunya sudah mau memberikan waktu untuk saya boleh berdiskusi dan berwawancara dengan Ibu. Jadi Ibu Sitiani adalah kepala sekolah dari SMK Perguruan Gusti Wijaya ya Bu ya? Iya Bu, benar. Terima kasih ya Bu. Boleh kita mulai wawancaranya Bu? Silakan. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Kita mendapatkan dari wali kelasnya sumbernya. Wali kelas mengatakan kepada saya, maka anak tersebut tidak bisa kita tinggalkan kalau dia tidak ikut daring. Kita mempunyai dilema di belakang. Maka anak tersebut diberikan tugas tambahan supaya bisa naik kelas. Kenapa kita bekerja sama? Siswa pada daring itu banyak juga yang tidak ikut. Jadi kalau kita tinggal kelaskan, banyak yang tinggal. Jadi dilema juga bagi sekolah ya Bu ya? Iya, Jadi dilema bagi sekolah. Iya, ketika Dan COVID kasihan anak bangsa. Berarti contoh kasus yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu adalah ketika menghadapi siswa yang tidak pernah aktif selama masa COVID ya Bu ya, ketika belajar daring ya Bu ya? Nah, dia begini Bu, dia aktif tetapi mungkin ada 10 kali tidak mengikuti. Contoh pada guru matematik. Iya. Tidak. Yang bidang studi yang tidak dia sukai lah termasuk matematik, fisika, dan bahasa Inggris. Jadi kita beri dia tambahan. Berarti Ibu mendapatkan informasi dari wali kelas, kemudian nanti mencari solusi dengan memberikan tugas tambahan ya Bu ya? Tapi dengan catatan Ibu, nilai KKM pas. Tidak boleh melewati nilai KKM. Dan diberikan pantauan terus ya Bu ya? Iya, diberi pantauan dan catatan oleh wali kelas. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu di sekolah Ibu. Ya. Kalau seperti itu keputusannya ya bisa saja menghadirkan dua belah pihak. Menghadirkan. Ya. Kita harus hadirkan. Kalau tidak kita tidak tahu. Berarti Ibu menghadirkan kedua pihak yang terlibat dalam suatu kasus tersebut ya? Supaya kita tahu benarnya. Dan kita tidak ada membela salah satu. Karena kita adalah guru dan Tapi kepala sekolah harus mampu menerapkan nilai kebajikan keadilan di situ ya. Berikutnya Bu, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini jika menghadapi kasus seperti itu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kita bisa saja memanggil orang tua, siswa, ya, supaya orang tuanya juga tahu dan membuat surat perjanjian supaya jangan diulangi lagi. Itu adalah panggilan orang tua termasuk oleh kelas dan guru DP. Bukan guru DP ya? Berarti tidak langsung kepada kepala sekolah nanti ya Bu ya? Ada tahapannya ya? Ada tahapan. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif jika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Nah, keputusan yang kita ambil di situ adalah kita mengambil keputusan ya tidak terburu-buru. Kita tidak terburu-buru. Kita tentu melihat anak ini bagaimana cara dia berubahnya. Ya, misalnya tadi seperti yang daring, kita tidak bisa keputusan naik kelas begitu. Tetapi dia ada yang dia tulis seperti perjanjian tadi. Ya, dan orang tua juga menulis tidak akan diulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Di sini kita kan tadi adalah daring ya. Daring berikutnya lagi nanti akan terulang. Maka dengan perjanjian ini dia akan di situ kita berikan sanksi ditulis oleh anak tersebut tinggal apabila dipilih maka dia berjanji setelah itu dia tidak akan berani lagi. Berarti kita kalau mengambil keputusan itu Bu, apalagi sebagai kepala sekolah tidak boleh terburu-buru ya Bu ya? Tidak boleh buru dan kita harus ada kasih sayang dan pemantauan selanjutnya oleh wali kelas. Dan tidak lanjut nih ya Bu ya? Iya, yang misalnya absennya kemarin daring ada 10, dia berkurang menjadi 4.
kemajuan. Ada kemajuannya. Dan absennya juga harus kita pantau terus. Dan absen tersebut juga harus kita tanya, apakah dia sakit? Jadi disitulah kita butuhkan tadi, kita hadirkan orang tua. Bekerja sama ya, Bu, Bekerja sama dengan sekolah. Nah, kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Tantangannya biasanya apa? Tantangannya yaitu silaturahmi. Kita kadang-kadang wali kelas kita itu datang ke rumahnya, ternyata orang tuanya tidak ada, dan anaknya juga tidak ada. Padahal waktu ujian sudah dekat. Jadi caranya lagi, ya kita mengulangi lagi. Mungkin dengan menitipkan pada tetangga, punya pakai amplop dengan sopan. Kami butuh Bu. Nah, setelah diberikan, tidak datang. Maka kita akan pantau. Bahkan ada wali kelas yang hari Minggu yang datang. Hari Minggu dia datang, kebetulan kan dekat dengannya. Dengan santun, dengan rayu kepada orang tuanya. Anak kita bisa sekolah lagi, Bu. Ayo Bu, sampai di sekolah kita layani dengan baik. Kita kasih sayang supaya anak bangsa ini jangan sekolah. Dia berkata ekonomi yang baik. Karena kita pihak yayasan itu adalah swasta, kita akan membantu. Di situ sekolah membantu, mungkin dengan diskon uang sekolah atau dengan bantuan ekonomi. Memberikan bantuan ya, Karena itu masa COVID. memberikan keringanan bagi Iya, ringan. Dan kasih sayang penuh kepada anak ini. Ingat ya nak, itu sayang kepada anak. Jadi anak ini berubah. Jadi kepala sekolah tidak langsung secara semesta langsung menggunakan hukuman ya, Bu ya? Tidak, kita tidak bisa menghukum, apalagi waktu daring, tidak bisa kita hukum. Karena maaf kata, dia punya nafas kita bisa naikkan. Ya, karena kita kasihan, ekonomi di situ susah. Dan kita tidak. Dan saya juga turun berikutnya ke rumah. Memang mereka susah. Kadang-kadang ekonomi rumah inilah yang membuat anak seperti ini. Pagi ibunya kerja sampai malam. Ada juga faktor perhatian. Ada juga faktor ekonomi, ada juga faktor lingkungan. Jadi banyak faktor yang membuat anak ini lemah untuk sekolah. Ya, Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Adakah jadwalnya Bu jika Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Jadwal kita tidak punya, kita tidak punya jadwal karena tiap kasus kita tangani. Berarti tidak bisa hari ini, besok hari. Berarti apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki prosedur untuk dijalankan? Harus ada prosedur. Harus ada prosedur ya Bu. Harus ada prosedur. Tidak bisa langsung selesai. Contohnya tadi, ya kan, tidak dapat dipanggil pertama, panggil kedua. Ya, bagaimana cara kita supaya anak bangsa itu bisa sekolah? Ya kan, karena sekolah pemerintah saya katakan swasta. Jadi sekolah ini kalau bisa yayasannya, ya membantulah. Kan tidak semua siswa seperti ini, ya berapa persen apa ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, saya membantu saya termasuk guru BP, wali kelas sebagai tangan kanan saya. Guru BP menyatakan anak ini Bu sudah mulai berubah. Jadi saya pun sudah membuat dia senang. Udah bagus kamu nak, tinggal mengerti saya. Ya, Berarti dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. iya, kolaborasi daripada keluarga sekolah. Iya. Tidak saya sendiri ya. Orang tuanya, guru BP-nya, Iya. wali kelasnya. Kemudian wakasek itu juga ya Bu ya. Iya, Dari ada kebetulan wakasek ikut. Yang paling utama di sini saya perankan adalah guru PP, wali kelas, dan orang tuanya. Jadi orang tua juga perlu kita beri kadang-kadang sedikit nasihat juga. Terima kasih Bu. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, saya bisa mengambil pembelajaran dari Ibu bahwa
sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin manajemen dalam sekolah, kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Harus mempertimbangkan banyak faktor ya Bu. Iya. Kemudian kita ada juga prosedur-prosedur yang harus kita lakukan dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu. Yang ketiga, selain itu kita juga harus melibatkan seluruh warga sekolah dalam suatu pengambilan keputusan ya Bu. Bersikap adil dan berusaha tidak mengambil keputusan yang merugikan pihak mana. Iya. Agar kiranya keputusan yang kita ambil itu bisa bermanfaat dan memberikan solusi bagi semua pihak ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak saya bisa mendapatkan pembelajaran dan berdiskusi dengan Ibu. Sukses terus untuk sekolah Ibu, SMK Perguruan Tinggi Sriwijaya. Ibu juga selalu sehat ya Bu. Ya. Begitu juga Ibu Syantuni. Semoga Ibu penggerak Ibu sukses selalu. Amin, terima kasih Bu. Semangat untuk kita ya Bu.